Oleh Tuhan, senang sekali saya bisa kembali melayani hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Saudara sekalian tidak bosan, karena minggu lalu saya yang berkhotbah, hari ini kembali saya. Kenapa Bapak Ibu? Seharusnya jadwal hari ini Ibu Priska. 2 minggu ini beliau selalu tidur di rumah sakit begitu ya. Mama naik turun, berhalusinasi seperti itu. Jadi saya menggantikan beliau ya. Bapak Ibu mohon terus doakan kesehatan mama mertua boleh semakin baik. Sudah pulang ke rumah Bapak Ibu, tetapi masih tetap terbaring dan sedang diterapi untuk bisa berdiri dan jalan kembali ya. Bapak Ibu boleh Jojo tayangkan. Inilah tema kita pagi hari ini. Perhatikan ada gambar sama seperti dekorasi kita. Artinya tema kita ini masih tidak jauh-jauh atau masih berkaitan dengan Paskah. Ya. Menurut kalender gereja, hari-hari ini adalah hari-hari pasca kebangkitan dan jemaat mau diajak terus untuk memikirkan dampak efek lebih lanjut berkenaan dengan Paskah, ya. Nah, judulnya The Sequel Launch. Ini Bro Wilson yang bikin temanya. Oh, bukan, ya. Jadi ceritanya begini, kalau kami khotbah jangan dipikir saya pilih-pilih sendiri ayatnya. Enggak. Ada tim, begitu ya Bapak Ibu. Mereka yang memikirkan, biasanya kepada kami cuma dikasih judul, dikasih perikop Alkitab, dan beberapa kalimat tujuan daripada khotbah ini. Sudah, yang lainnya itu adalah kreativitas daripada pengkhotbah. Ya. Yuk, saya mau ajak kita buka Alkitab dari Lukas
ya, setelah tayang pertama kali. Nah, ini yang termasuk box office: Black Panther tahun 2018, Aquaman, Bohemian Rhapsody bercerita tentang Freddie Mercury dan grup band Queen-nya. Sudah nonton ya? Keren ya? Dapat Oscar tuh. Sedangkan blockbuster adalah film yang dibuat dengan budget besar dengan bintang terkenal. Blockbuster itu bisa mahal di pembuatannya atau mahal karena ngebayarin aktor atau aktris yang jadi pemeran utama. Ya. Blockbuster akan mendatangkan banyak uang sehingga memiliki pendapatan tinggi. Nah, tahun 2026 ini ada banyak sequel film blockbuster yang harus kita nantikan. Ini dari saya ya. Saya menanti kedua, Avengers. Ya. Doomsday. Atau bagaimana dengan Spider-Man, Brand New Day? Lagi nunggu? Saya juga menunggu Dune part yang ketiga. Lalu saya suka dengan teman, oh puji Tuhan, ini nantikan ya Ci. Wah, nggak cuman itu, Pak Wilfried ini tidak ada rohani-rohaninya, enggak loh. Tapi ini tahun 2027. Anda tahu film The Passion of the Christ, terbitan tahun kedua. Ngomong-ngomong ya, Mel Gibson itu jadi kaya raya karena film The Passion of the Christ. Beli pulau Bapak Ibu. Nih ya. Kita akan nantikan. Saya yakin, saya tidak tahu, kita semua suka film bagus. So far, hari-hari ini saya ada nonton 5 film. Baik Indonesia sepanjang masa. Menurut saya enggak juga ya. Saya mau ngomong apa sih? Izinkan saya jadi diri saya sendiri ya. Ini, Ci Susan tahu ini, Coach Setiawan? Ada yang tahu? Apa sih ini film ngomong apa? Randy tahu Randy? Tahu Randy tahu? Oh my God, you so old. Ini saya kasih tahu ya. Yang depan atas itu namanya tape kaset video. Nggak semua orang punya. Pada zamannya waktu saya SMP yang punya empek saya, jadi kalau saya nonton harus ke sana. Nah, alat pemutar film beda kayak sekarang. Dulu dulu saya ngalami macam-macam loh, VCD, DVD sampai sekarang streaming. Dulu kalau mau nonton film seperti itu, dan kemudian ada persewaannya, ada inci-inci gitu ya, biasanya yang punya orang Tionghoa. Karena ini benda mahal pada zamannya. Dan yang saya suka nonton ini, perhatikan ini Ci Susan, ini. Pemanah Burung Raja Wali, Legend of Condor Hero. Lalu dilanjutkan lagi dengan Cynthia Yaplu, itu 50 episode. Raja Wali. Mau tahu seperti apa filmnya? Slide yang pertama, boleh ditayangkan. Sambil kita yang tua-tua merasakan betapa tuanya kita, oke? Silakan, ya, yang keras.
Cukup, makasih. Sampai adegan 18 jurus menaklukkan naga. Wah, tahu ya. Teman-teman sekalian, saya jatuh cinta sama Barbara Yung. Ya, gitu ya. Wih, keren sekali. Mau tahu nggak bedanya dengan serial Korea yang sekarang, drakor atau dracin? Slide kedua boleh diputerin. Kira-kira saya berikan cicipannya. Ya, ini time machine. Mesin waktu yang kembali ke masa yang lalu. Yuk, silakan. Slide yang kedua. Makasih. Thank you. Tokohnya Ayung Kwe Jing. Ya, diperankan sama Wong Yatwa atau Felix Wong dan Barbara Yung itu. Wah, saya jatuh cinta sama Barbara Yung ya. Kenesnya begitu ya, rambut panjangnya. Wah, saya SMP waktu itu begitu tergila-gila ya. Saya menantikan saya bisa pergi ke rumah empek saya dan wah, rebutan kaset video Setio Ing Hong pada waktu itu. Begitu selesai, ada lanjutannya. Nah ini ya, siapa itu? Yang cewek itu namanya Idi Chan, yang cowok itulah pertama kalinya saya kenal dengan Andy Lau atau Liu Tehua. Mau tahu cicipannya? Silakan. Video klip yang ketiga. Wah ya, ini khotbah lah. Makasih. Ada yang nggak pernah nonton ini angkat tangan? Seumuran saya? Oh, udah nonton ya? Oh, puji Tuhan. Saya pikir saya lebih Tionghoa daripada Anda. Puji Tuhan. Bapak Ibu, boleh kembali ya. 59 episode, 50 episode saya nonton semuanya. Ya. Saya nggak kenal Pendekar Harum, yang lain-lain, saya jatuh cinta kepada ini. Dan ada versi terbarunya, Anda bisa cek di YouTube, Anda boleh nonton. Dan ini termasuk kisah terkenal. Banyak orang keturunan Tionghoa yang seharusnya tahu cerita ini, Jin Yong. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ngomong apa? Saya mau ngomong gini, ada satu momen di setiap akhir film itu muncul sesuatu yang bikin saya itu kehal. Apa? Setiap selesai episode ada tulisan begini. Sewa video itu. Saya menanti-nantikan. Ini ceritanya percintaan anak dengan bibinya, Xiaolong Li dengan Yoko, gimana? Begitu ya. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, artinya apa kalau gini panjang ya. Kalau yang dengerin khotbah ini khotbah naon begitu ya. Tapi ini, Bapak Ibu, the resurrection ini, kubur sudah terbuka. Tapi sebenarnya itu bukan ending Bapak Ibu. Saya setuju dengan Ibu Caroline. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah kita ada loh di dalam cerita itu Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Nah yang jelas, khotbah nggak boleh cuma cerita-cerita, nunjukkan video aja. Harus ada penjelasan konteks bukan? Lukas
seperti apa, tampangnya seperti apa, ya. Tapi mereka betul-betul terkejut, Bapak Ibu. Mereka menyangka, mereka melihat hantu. Menarik sekali dalam bahasa Yunani kata terkejut. Dan Yesus tidak sekedar menenangkan, membuktikan, dia membuka pikiran mereka. Menarik sekali kata, lalu ia membuka pikiran mereka. Artinya, Yesus tahu bahwa murid-murid bukan hanya butuh bukti kebangkitan, mereka butuh pemahaman akan makna kebangkitan. Kalau saya mau katakan aplikasinya langsung, kemudian khotbah ini kita sudahi, kata-kata ini cocok. Bapak Ibu, puncaknya Bapak Ibu di ayat yang 48. Yesus berkata begini, kamu adalah saksi. Harga. Betapa dalamnya hal ini Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan 3 poin singkat dari konteks yang kita sudah jabarkan tadi. Jadi khotbah itu kalau dulu kita diajarin ya, Pak Lukas waktu itu saya ingat ada hook, book, look, tuk. Hook untuk menarik Anda perhatian, perhatian Anda lewat Setio Enghong, Setio Yaplu. Sekarang saya ngebahas booknya, Alkitabnya. Nanti saya akan mengajak Anda untuk look, melihat dan kemudian aplikasinya, tuknya. Bapak Ibu, yang pertama, kebangkitan mengubah ketakutan orang percaya menjadi kepastian. Kosong. Para murid yang awalnya takut dan ragu, tetapi ketika Yesus hadir, Yesus menyampaikan kata pertama penting, damai sejahtera bagimu. Ada di antara Anda di sini yang sedang takut, sedang khawatir. Hari ini Tuhan berbicara lewat mimbar damai sejahtera bagimu. Ya. Nah, ini apa? Ini apa sin? Nah, Eros, salah satu personel Sheila on Seven itu pernah nulis lagu anak-anak, dan kemudian lagu anak-anak ini Tasya collab dengan Duta, vokalisnya Sheila on Seven. Judul lagunya adalah Pinter, jangan takut gelap. Ya, itu lagu anak-anak terkenal. Pernah dengar ya? Nggak pernah kan? Gitu ya.
Saya nggak mau dengarkan versi lamanya, tapi versi baru di mana Tasya yang imut-imut itu udah jadi gadis cantik. Ya, boleh diputerin video klip yang keempat ya. Saya mau ngomong apa? Nikmatin, ini treat buat Anda. Ya. Perhatikan liriknya. Penuh makna. Saya jadi ingat waktu kecil itu saya takut juga sama gelap ya. Mau pipis ke belakang, papi, minta antar ya. Mungkin juga yang gede-gede juga masih seperti itu. Banyak dari kita takut gelap, dan bahkan beberapa orang itu fobi sama kegelapan. Ya, punya istilah sendiri tuh. Anda takut gelap, Anda bisa panik di dalam ruangan yang gelap. Tapi bayangkan setelah waktu kita di kegelapan itu lampu nyala Bapak Ibu. Semua yang tadi mengerikan jadi hilang. Ya. Anak yang panik dalam ruangan gelap tadi, yang terasa menakutkan ketika lampu dinyalakan, dia ngerasa tenang, ada terang. Saya mau ngomong apa Bapak Ibu? Saya mau ngomong gini, next, Jo. Yesus adalah terang itu. Lain-lain itu udah tinggi. Saya ingat ngomong-ngomong sama Kulian Bank, harga plastik dari 9.000 menjadi 15.000. Kata Kulian Bank, ini bukan kenaikan Pak Wilfried, ini perubahan harga. Dan ketika nanti Pertamax dan Pertalite naik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Takut Bapak Ibu. Saya mau menyiasati bensin itu dengan kendaraan listrik. Kebetulan kami mau kredit untuk papa, sepeda listrik roda 3. Nggak ada pajak, dan saya pikir murah, mama bisa bonceng di belakang. Saya sama Bu Priska udah survei yang mana yang paling murah sejak bulan lalu, dan tahu apa yang terjadi ketika bensin naik? Harga kendaraan listrik pun naik pesat. 50% lebih. Kita tidak dalam keadaan baik-baik Bapak Ibu. Tapi apakah Anda benar-benar percaya bahwa Yesus yang bangkit hadir dalam situasi kita? Mari Bapak Ibu datang kepada Yesus dengan Kalam Kudus. Anda tidak akan pernah jauh. Kami percaya, gereja ini percaya, tidak ada manusia yang bisa diubahkan tanpa pemahaman yang benar akan kalam kudus, firman yang kudus.
Bapak Ibu, Yesus ketika sudah bangkit, dia tidak hanya menunjukkan lukanya, tapi dia juga menjelaskan kitab suci, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya bersyukur, Majelis Marita sekarang ini bagian pembinaan, dan tahun ini kami memasukkan BGA 1, kelas BGA 1 untuk hamba Tuhan, majelis, mantan majelis, cross leader. Kami percaya di setiap cross harus ada penafsiran Alkitab yang benar. Hidup yang diubahkan tidak pernah jauh-jauh daripada firman Tuhan. Nah, kenapa Tuhan harus menjelaskan kitab suci itu, Bapak Ibu? Kenapa? Karena artinya dia mau menunjukkan kebangkitan itu bukan kejadian acak, random, asal jadi. Kayak orang lempar dadu. Tidak. Sudah tercatat sebelumnya di Alkitab, itu adalah bagian dari rencana Allah sejak awal. Bapak Ibu, ya. Saya tuh demen baca novel misteri, Bapak Ibu, dulu ya. Terutama masih waktu ketika ada novel misteri anak-anak. Siapa yang pernah baca ini angkat tangan? Ya. Saya generasi ini akan baik-baik saja ya. Karena masih ada yang suka baca buku, Bapak Ibu. Yang pertama saya demen tuh Sabta Siaga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Seven Secrets, tulisan Enid Blyton. Saya SD, SMP baca buku ini. Jangan pikir ya tebel-tebel, tahu nggak? Tapi hiburan kami apa? Kami nggak punya wifi, kami nggak punya laptop atau apapun. Ini benda mahal dan ini juga ada di perpustakaan sekolah atau anaknya sultan yang punya. Jadi saya pinjem, saya bawa pulang, baca ini banyak, hampir semua saya sudah baca. Tahu ya, menarik sekali. Nggak cuma itu, ada yang pernah baca ini juga. Kalau ini lebih serem lagi. Semua judulnya mesti ada misteri ini, misteri Nuri Gagap, misteri Puri Setan, segala macam. Wah, ini menarik Bapak Ibu, izinkan kalau Anda punya anak, penuhi rumah itu dengan hal-hal seperti ini supaya punya kreativitas dan wawasan yang tinggi. Bapak Ibu, saya itu mau ngomong apa? Sama seperti waktu saya membaca novel misteri, saya sering bisa bingung waktu di tengah cerita, begitu ya. Tapi ketika sudah selesai, saya jadi mengerti, oh tadi itu bisa begini, begitu, semuanya jadi masuk akal Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu kebangkitan adalah kunci yang membuat seluruh Alkitab menjadi jelas. Pertanyaannya Bapak Ibu jadi orang Kristen selama ini hanya tahu kisah Yesus, atau jangan tidak setiap hari meluangkan waktu untuk firman Tuhan. Siapapun Anda yang hadir saat ini. Jangan lewatkan hari tanpa saat teduh. Minta Roh Kudus membuka pemahaman kita, bukan hanya untuk menambah pengetahuan. Saya tiba di bagian akhir daripada khotbah saya. Poin yang ketiga. Cerita tidak berhenti di kubur kosong, tidak berhenti. Cerita itu berlanjut melalui kehidupan saya dan Anda semuanya. Sejarah gereja berlanjut mulai dari saat itu sampai kita Bapak Ibu. Saya berharap seperti Kia dan beberapa teman yang lain yang belum ikut kelas pembinaan nanti, kelas Kambium, berakar, bertumbuh, berbuah. Tahun ini kita Cimar apa? Kambium apa? Belum tahu. Berakar. Nah, bisa mulai ada ilustrasi tentang ini nih. Ada orang yang menemukan obat untuk penyakit yang mematikan. Luar biasa, kanker.
titip, ada jemaatnya yang harus berobat kanker tiroid, masih muda, cantik, ya, lulusan dari UNM, Universitas Negeri Malang. Udah kena kanker tiroid, saya suruh jenguk, mendoakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan kalau ada orang yang bisa menemukan obat kanker itu. Tapi dia memilih diam saja buat dirinya sendiri. Apa pikiran Bapak Ibu terhadap orang seperti itu? Orang ini aneh, nggak masuk akal, egois. Betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak, kita seringkali begitu. Kita sudah memiliki kabar terbaik, Yesus hidup. Bayangkan dosa kita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, Tuhan ampuni. Bahkan ketika kita mati, dijanjikan kepastian, keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Harapan itu nyata, gila bayangkan. Saya ini sedang membaca buku bagus, judulnya The Messy Spirituality. Waduh, saya seharusnya tayangkan ya. Buku ini ditulis oleh model orang kayak saya. Ya. Penulisnya adalah seorang pendiri Youth Specialties, salah satu organisasi nirlaba pelayanan kepada pemuda terbesar di dunia. Uniknya yang nulis buku ini, ya saya beli dari seorang buku bekas dari seorang hamba Tuhan yang sekarang studi lanjut, namanya Karnia. Messy Spirituality, kekacauan rohani. Yang nulis ini adalah orang yang sudah ditolak di 2 sekolah teologi, nggak berhenti. Ditendang keluar, di DO. Dia juga cerai. Dia nulis buku ini. Dia sering minder, dia sekarang jadi hamba Tuhan. Tapi lewat buku ini dia menjelaskan, tahu nggak, Yesus itu datang untuk orang yang kacau kayak saya. Jadi enggak usah kita tuh membandingkan terhadap orang lain dan merasa diri kita ini hancur lebur, tidak. Bersyukurlah kepada Tuhan yang tahu kacaunya Anda, tetapi dia tetap terima dia, karena sampai kapanpun Anda mati, Anda tidak akan pernah jadi sempurna. Anda akan tetap jadi manusia yang kacau. Ada saja Anda berbuat salah, ada saja Anda menyakiti hati Tuhan, tetapi Yesus mau menerima kita. Anda mau menolak berita itu? Anda tidak mau membagikan itu kepada orang lain? Di mana ada orang lain yang harus mati-matian untuk mendapatkan perkenan Allah, sedangkan kita sungguh diterima oleh Dia. Saya membaca buku itu waktu saya terpuruk, baru bab 5, tapi saya sudah banyak nangis. Tuhan terima kasih. Tuhan itu datang untuk pembunuh seperti Daud. Murid yang tolol seperti Petrus. Dia datang untuk orang yang mengkhianati seperti Yudas. Apakah Anda lebih buruk daripada orang-orang itu? Tidak. Tapi dia mau menerima kita. Pertanyaan refleksinya Bapak Ibu, apakah hidup kita mencerminkan bahwa Yesus benar-benar hidup? Siapa orang di sekitar Anda yang perlu mendengarkan kabar ini? Ya. Boleh dibantu, next. Ya, apakah hidup Anda mencerminkan bahwa Yesus benar-benar hidup? Siapa orang di sekitar Anda yang perlu mendengarkan kabar ini? Anda bisa melakukan sesuatu, ceritakan pengalaman iman Anda kepada satu orang. Hidupi kasih pengampunan dan kebenaran dalam keseharian. Penuhi diri Anda dengan sukacita. Gak ada alasan untuk Anda bersedih, karena sebrengsek apapun Anda, Tuhan terima. Jadilah saksi bukan hanya dengan kata. Ini ambil langkah nyata. Bukti bahwa Yesus benar-benar hidup melalui hidup Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala berdoa.
Bapa ya di surga, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Karena Engkau ada damai sejahtera di tengah kondisi kami yang terpuruk. Karena Engkau bangkit ya Tuhan, kami punya pengharapan. Dan terima kasih Engkau memilih kami untuk menjadi saksi-Mu, orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tetapi Tuhan, karena kasih-Mu kami dimampukan untuk berdiri tegak menyampaikan kabar sukacita itu. Tuhan tolong kami, tolong gereja ini untuk terus bermisi. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.